Aedes aegypti, NSMKes, ini kan virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, bentuk-bentuk penyebarannya untuk virus COVID-19 ini seperti apa Pak dari ahli kesehatan itu sendiri? Bentuk penyebarannya itu bisa melalui batuk, bisa juga dari bersin, juga bisa dari berkomunikasi. Jadi bentuk penyebaran ada dua cara, yaitu melalui droplet infection atau percikan ludah atau air liur kita, yang kedua dengan kontak secara langsung. Nah, droplet infection itu bisa melalui batuk maupun bersin ataupun dengan cara berkomunikasi. Itu cara penularannya. Nah, untuk mengetahui tanda-tanda gejalanya jika orang itu terpapar virus COVID-19 itu seperti apa? Tanda dan gejala orang yang terpapar dengan COVID-19 itu bisa terjadi adanya demam, kemudian batuk, ya, kemudian sakit tenggorok, letih lesu, dan kalau misalkan parah bisa menimbulkan sesak napas. Tapi kan kalau kayak cuma demam batuk itu kan hal biasa untuk di Indonesia ini. Ya. Untuk kayak lebih meyakinkan bahwa masyarakat orang tersebut terkena virus COVID-19 itu bagaimana? Nah, ada beberapa kategori ya yang yang orang dikatakan sebagai terpapar oleh COVID-19, yaitu yang pertama orang dengan ODR atau orang dengan risiko. Nah, orang dengan risiko itu yang mana orang itu berisiko menulari maupun tertular. Ya, contohnya orang yang pulang dari zona merah atau yang pernah terpapar dengan virus corona. Ya. Terus yang ada ODP, orang dengan pemantauan. Nah, orang dengan pemantauan ini seseorang yang datang dari zona merah, nah, yang ditandai dengan batuk pilek. Orang batuk pilek tidak selalu dia itu virus corona atau COVID-19, tetapi tanda batuk pilek itu yang perlu dipantau sampai mereka itu tidak menimbulkan gejala-gejala COVID-19. Nah, terus ada yang berikutnya PDP, pasien dengan pengawasan. Pasien dengan pengawasan ini belum COVID-19, sebelum ada namanya tes swab atau rapid test. Nah, tanda-tandanya sama batuk pilek, cuma disertai adanya sesak napas. Nah, itu baru dirujuk ke rumah sakit untuk dipantau apakah yang bersangkutan itu nanti mengalami COVID-19 sampai ditunggu adanya tes rapidnya dan swabnya. Nah, ya. Nah Pak, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya kan sekarang itu lagi momen-momennya pemudik. Nah, itu kan orang-orang yang mudik itu yang sangat rentan untuk penyebaran virus COVID-19. Itu bagaimana sih cara antisipasinya bagi masyarakat jika ada masyarakat yang lainnya itu mudik atau masuk ke dalam lingkungan rumah atau lingkungan daerah? Nah, yang perlu mereka lakukan itu adalah bahasanya itu ada isolasi diri atau stay at home for 14 days atau berdiam diri selama 14 hari di rumah, atau ada pemerintah ada menyediakan tempat karantina. Nah, tinggal memilih masyarakat tersebut berisolasi diri di rumah atau disediakan oleh pemerintah atau termasuk aparat desa di suatu desa atau kelurahan itu biasanya menyediakan tempat karantina. Nah, kenapa harus 14 hari mereka itu berdiam diri? Yang pertama, 14 hari itu masa masa inkubasi atau masuknya bibit penyakit sampai menimbulkan tanda gejala. Itu membutuhkan waktu 14 hari. Yang kedua, 14 hari itu adalah untuk memantau tanda dan gejala selama mereka itu masuk di suatu wilayah atau tempat tinggalnya mereka. Gitu. Kalau selama 14 hari itu tidak ada tanda gejalanya, berarti mereka dinyatakan baik. Ya. Tapi selama 14 hari ternyata itu dalam waktu pertengahan waktu dia mengalami batuk pilek, demam, ya, sakit tenggorok. Nah, itu akan kita sarankan untuk datang ke petugas kesehatan, ya, atau dia telepon, ya, di satgasnya. Dari satgas itu nanti akan memberitahu pada petugas kesehatan. Maka petugas kesehatan tersebut akan melakukan telepon pada yang bersangkutan, mengidentifikasi, men-screening tanda-tanda tersebut. Nah, kemudian yang bersangkutan akan membawakan obat atau mereka datang ke puskesmas, nah, atau di tempat pelayanan kesehatan. Nah, selama itu juga dia dipantau sampai hari yang ke-14. Kalau tanda gejala yang bersangkutan itu tidak bertambah, bahkan bisa berkurang sampai tidak ada gejala sampai 14 hari kemudian, berarti yang bersangkutan dinyatakan sehat. Nah, tetapi kalau misalkan tanda-tanda tadi demam, batuk, pilek itu disertai sakit tenggorok dan ada disertai dengan sesak napas atau gangguan pernapasan, selama 14 hari kemudian tidak ada perbaikan, tapi tanda itu tambah semakin parah, maka diwajibkan yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu dinamakan IDP untuk mendapatkan pelayanan penunjukan. Ya, selama nanti di rumah sakit akan dilakukan tes swab atau rapid test. Nah, itu menunggu hasil dari tes itulah yang bersangkutan. Kalau positif maka yang bersangkutan dinyatakan COVID-19. Tapi kalau negatif berarti dia kategorinya penyakit saluran pernapasan biasa, ISPA atau mungkin pneumonia. Pak, setelah kita mengetahui cara antisipasinya, bagaimana kita harus menyikapi orang-orang yang datang dari luar daerah, maka kan masyarakat itu harus mengetahui hal-hal apa sih yang harus diperhatikan untuk masyarakat ini dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, yaitu mereka harus
berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu yang bisa diawali dengan cuci tangan. Diharapkan masyarakat itu bisa menyediakan tempat cuci tangan di depan masing-masing rumahnya. Di masing-masing rumah itu menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun yang tersedia di sampingnya. Jadi selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Yang kedua, makanan yang bergizi. Nah, jadi yang masyarakat wajib makan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang. Itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang bersangkutan, terutama yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Yang kedua, diharapkan masyarakat bila masak itu yang sempurna sampai masak, sampai betul-betul matang. Nah, terus yang keempat, dianjurkan masyarakat banyak minum. Nah, semakin banyak minum, terutama minum air hangat. Ya, dalam sehari bila perlu lebih dari 1,5 liter. Ya, 1,5 liter itu mulai bangun pagi dia harus minum air hangat. Ya, mau tidur. Terus yang berikutnya olahraga di rumah, olahraga mandiri di rumah. Jadi itu perlu dilakukan supaya daya tahan tubuh seseorang itu bisa meningkat atau kebal terhadap semua penyakit, terutama adalah COVID-19. Terus kemudian jangan lupa untuk beristirahat, ya. Di jam-jam siang itu diupayakan istirahat, ya. Terus kemudian bila batuk dan bersin itu ditutup. Bila batuk bersin ditutup, ya. Nah, bisa menggunakan tisunya atau biasanya dengan lengan yang bagian dalam ini, ya. Nah, dibatukkan atau bersin ditutup. Yang penting prinsipnya menutup mulut dan hidungnya bila batuk dan bersin. Terus kemudian wajib menggunakan masker. Menggunakan masker itu dalam mengantisipasi penularan, ya, baik itu yang diajak bicara maupun yang mengajak bicara. Itu wajib menggunakan masker. Terus kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, ya. Karena apa? Percikan komunikasi batuk pilek itu bisa menimbulkan percikan atau semprotan sampai jarak 1-1,5 meter. Terus kemudian yang perlu dilakukan itu, terus kemudian jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan, ya. Rumah, ventilasi, pencahayaan itu harus cukup. Nah, terus yang paling penting yang terakhir, jangan lupa berdoa, ya, berdoa pada Allah supaya dihindarkan dari penyakit COVID-19. Ada yang kelupaan. Kalau bisa selalu berkumur, menghirup air, ya, menghirup air dimasukkan dalam hidung dan mulutnya. Berkumur, sedot, nah, itu membantu mengeluarkan kotoran-kotoran itu. Itu kalau sering dilakukan, maka kita akan terhindar. Karena apa? Dengan kita menghirup air dan berkumur itu adalah menjaga kebersihan hidung dan mulutnya. Nah, sehingga kalau misalnya ada kotoran-kotoran muncul, maka dia akan timbul bersin, maka akan tercegah dari semua penyakit yang ada. Mengetahui beberapa informasi terkait penyebaran virus COVID-19, bagaimana cara menanggulanginya, maka sekarang pesan-pesan apa yang Bapak berikan untuk masyarakat mengenai bagaimana sih menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini, dan biar masyarakat tidak terlalu panik dalam menanggapi virus yang sangat menyedihkan. Ya, pada prinsipnya pesan kami pada masyarakat, yang pertama taat dan patuh atas anjuran himbauan pemerintah. Yang kedua, masyarakat tidak usah khawatir dan panik terhadap COVID-19 ini. Selama mereka taat dan patuh dengan aturan pemerintah, insya Allah akan terhindar dari musibah atau wabah COVID-19 ini. Yang kedua, yang berikutnya, ya, jangan keluar rumah. Orang pendatang tadi yang sudah diisolasi secara isolasi mandiri maupun di karantina pemerintah, selama 14 hari jangan keluar rumah, ya. Istilahnya itu physical distancing, ya, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang kedua, atau social distancing, bergerumpul, ya, keluar rumah bergerumpul, nah, itu risiko untuk penularannya. Terus yang berikutnya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan kepada seluruh masyarakat dalam bagaimana cara menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Mungkin bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.